Pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 6,5 tahun penjara terhadap Harvey Muiz dalam kasus korupsi tata niaga pengelolaan timah. Suami aktris Sandra Dewi ini juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 210 miliar rupiah. Pengusaha sekaligus suami aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz, menjalani sidang putusan dalam kasus korupsi tata niaga pengelolaan timah di Pengadilan Tipikor Jakarta Senin siang. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan Harvey Muiz terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang, serta menjatuhkan vonis hukuman 6,5 tahun penjara. Harvey Muiz juga diwajibkan membayar denda sebesar 1 miliar rupiah dan uang pengganti senilai 210 miliar rupiah. Apabila tidak dibayar, maka harta bendanya akan dirampas dan dilelang untuk mengganti kerugian negara, dan bila jumlah hartanya tidak mencukupi, maka diganti hukuman penjara. Atas vonis yang dijatuhkan, Harvey Muiz menyatakan masih pikir-pikir apakah akan mengajukan banding atau tidak. Mengadili, 1. Menyatakan terdakwa Harvey Muiz terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan dakwaan ke-2 primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama berapa tadi, Pak? 2 tahun. Bukan yang ini. Ya, 6 ya. Selama 6 bulan. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 210 miliar rupiah dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 tahun setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum. Kami lihat pertimbangannya seperti apa. Karena upaya hukum itu disediakan oleh peraturan perundang-undangan, apakah nanti kita akan mengajukan keberatan terhadap harta tersebut atau tidak. Ini semua akan kami pertimbangkan dalam waktu 7 hari ke depan. Tunggu pertimbangannya dulu, salinan putusannya. Kami ada waktu 7 hari untuk pikir-pikir, dan setelah itu kami akan tentukan upaya hukum apa yang akan kami lakukan. Demikian. Sebelumnya, kasus korupsi komoditas timah telah menjerat sebanyak 22 tersangka. Kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi tersebut bernilai fantastis 300 triliun rupiah dan melibatkan suami Sandra Dewi, Harvey Muiz. Kasus korupsi tata niaga komoditas timah menjadi perhatian publik. Tak hanya melibatkan nama-nama yang dikenal sebagai publik figur, namun yang mencengangkan adalah nilai korupsi yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Hingga kini, Kejaksaan Agung telah menjerat 22 orang tersangka, termasuk Crazy Rich Helena Lim dan suami publik figur Sandra Dewi, Harvey Muiz. Jaksa penuntut umum mendakwa Harvey Muiz telah melakukan tindakan pidana pencucian uang dengan menerima uang sebesar 420 miliar rupiah dari hasil tindakan pidana korupsi. Suami Sandra Dewi ini dijerat pasal 2 ayat 1 dan 3 junto pasal 18 Undang-Undang Tipikor dan pasal 55 ke-1 KUHP. Sejumlah aset Harvey juga telah disita, termasuk mobil mewah dan barang berharga dari sejumlah apartemen. Selain itu, istri Harvey, Sandra Dewi, juga beberapa kali diperiksa terkait asal-usul aset dan dugaan TPPU yang menjerat suaminya. Pemirsa, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menyebut ada tangan setan yang diduga sengaja bermain dalam proses kepailitan PT Sritex. Yang pertama, kami menduga dugaan. Dalam proses kepailitan ini ada tangan setan yang bermain. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menyebut ada pihak yang diduga sengaja bermain dalam proses kepailitan PT Sritex. Hal tersebut disampaikan Wamenaker saat ditanya awak media tentang sikap Presiden Prabowo soal PT Sritex.
Meski demikian, Wamenaker enggan menyebut siapa sosok tangan setan tersebut dan menyebutkan bahwa sosok tersebut akan terungkap nantinya, tinggal menunggu waktu. Pada kesempatan itu, Wamenaker juga memastikan komitmen Presiden Prabowo Subianto bahwa buruh Sritex tidak akan di-PHK. Yang pertama, kami menduga dugaan. Dalam proses peletan ini ada tangan setan yang bermain. Itu harus dicatat. Kedua, soal sikap Presiden, saya rasa sikap Presiden tidak berubah, yaitu tidak ada PHK. Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian berupaya menyelamatkan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex dari kondisi pilot. Sejumlah skenario penyelamatan disiapkan agar raksasa tekstil ini bisa terus beroperasi tanpa ada pemutusan hubungan kerja karyawan. PT Sritex saat ini mempekerjakan 50.000 karyawan. Meski terus berproduksi, Sritex memiliki utang yang terus bertambah selama bertahun-tahun. Dari laporan keuangan terbaru, PT Sritex saat ini memiliki utang sebesar 25 triliun rupiah ke sejumlah pihak. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus menyebut dugaan pemberedelan lukisan Yos Suprapto seperti masa Orde Baru. Sementara itu, Yos Suprapto akan menempuh langkah hukum usai pameran lukisannya batal dipamerkan karena dinilai terlalu vulgar. Pasca pameran lukisannya dibatalkan, pelukis Yos Suprapto bersama Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia menyatakan akan mengambil langkah hukum demi mendapat kejelasan terkait kelanjutan pameran. Yos juga memutuskan akan membawa pulang karya-karyanya usai tak jadi dipamerkan. Saya akan menggunakan pendekatan hukum, saya katakan tadi, ya. Dan ini tentunya tidak boleh sepihak. Saya akan melakukan dialog yang beradab dengan jajaran Kalnas maupun Museum Cagar Budaya. Ya, dalam hal ini harus ada dialog dua arah. Saya akan menanyakan kalau ini tetap tidak bisa diakses oleh masyarakat luas dan tetap dikunci dengan alasan apapun juga, dan karya-karya saya tetap di dalam sensorship, lebih baik tidak perlu harus ada pameran. Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus mengklaim ada yang tersinggung terhadap lukisan Yos Suprapto. Namun ia yakin pihak yang tersinggung bukanlah Presiden Prabowo Subianto, melainkan Presiden RI periode sebelumnya. Ia juga menyebut dugaan pemberedelan lukisan ini seperti yang kerap terjadi di masa Orde Baru. Ia meminta Menteri Kebudayaan Fadlizon dan wakilnya Giring Ganesa untuk berhati-hati. Sebelumnya, Galeri Nasional Jakarta membatalkan pameran lukisan Yos Suprapto bertajuk Kebangkitan Tanah untuk Kedaulatan Kamis lalu. Yos disebut keberatan memenuhi keinginan kurator untuk mencopot 5 karyanya. Pihak kurator menilai lukisan Yos terlalu vulgar dan tak sesuai dengan tema pameran. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadlizon menepis adanya pemberedelan pameran lukisan karya Yos Suprapto. Pembatalan pameran di Galeri Nasional tersebut murni karena kurator tidak sependapat terhadap beberapa karya lukis yang dipasang. Di dalam pameran itu ya yang berkuasa itu sebenarnya kurator. Nah, kurator itu sudah bekerja sama dengan senimannya memilih tema tentang kedaulatan pangan. Nah, di dalam proses akhirnya ternyata ada beberapa lukisan yang tidak sesuai dengan tema. Bahkan kurator itu sudah mendiskusikan itu dan tidak sependapat. Tapi menurut informasi yang kami terima, si senimannya memasang sendiri lukisan itu, bukan kurator. Jadi memasang sendiri lukisan-lukisan yang tidak disetujui oleh kurator. Nah, beberapa lukisan itu
saya kira menurut kurator tidak pas, tidak tepat dengan tema. Ada yang tema yang mungkin motifnya politik, bahkan mungkin makian terhadap seseorang. Kemudian juga ada yang telanjang, itu juga tidak pantas. Sedang bersetubuh kira-kira begitu ya, telanjang, dengan memakai topi yang mempunyai identitas atau afinitas budaya tertentu. Seperti topi Jawa, atau Raja Jawa, atau Raja Mataram, itu kan bisa membuat ketersinggungan orang, itu bisa masuk kategori sara, gitu ya. Nah, kita tidak ingin ada hal-hal seperti itu, kita tidak ingin mengekang ekspresi kebebasan. Saya kira kita semua sangat mendukung kebebasan berekspresi, tapi tentu kebebasan berekspresi jangan sampai melampaui batas kebebasan orang lain. Ini yang saya kira, dan tidak ada beredel itu. Hujan gol tersaji kala Liverpool menghajar Tottenham Hotspur dalam lanjutan Premier League. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di iNews Malam. Szoboszlai's up, it's Szoboszlai! It's a